Oke, jadi hari ini saya mau kasih info lagi ya ke teman-teman mengenai apa sih isi yang terkandung di dalam kartu kredit. Banknya masih Bank BRI. Jadi mungkin selama ini itu teman-teman bahagia ya dengan promo, kemudian manfaat yang diberikan kartu kredit dari bank manapun gitu. Jadi teman-teman itu perlu tahu biaya-biaya apa saja sih yang ditagihkan di kartu kredit selain teman-teman itu mendapatkan promo kemudian keuntungan menggunakan kartu kredit. Langsung saja ya. Jadi di sini saya mengedukasi atau memberikan informasi biar teman-teman itu tahu ya. Yang pertama itu mengenai annual membership fee atau iuran tahunan. Jadi semua jenis kartu kredit dari Bank BRI itu pasti ada iuran tahunan atau tertagih annual fee. Itu minimalnya besarannya Rp250.000. Namun jika teman-teman itu ingin mengajukan penghapusan iuran tahunan itu bisa melalui call center di 14017. Itu bisa diajukan ya dengan persyaratan misalkan transaksi di nominal berapapun dan lain sebagainya. Kemudian nanti jika prosesnya sudah selesai nanti biasanya akan ada reversal dana dari annual fee tersebut. Jadi teman-teman bisa mengajukan mengajukan penghapusan iuran tahunannya di call center. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, teman-teman itu wajib tahu mengenai besaran bunga. Jadi bunga di kartu kredit itu besarannya 2,25% itu flat per bulan. Kemudian ada biaya administrasi juga jika teman-teman itu melakukan penarikan kartu kredit menggunakan kartu kreditnya BRI. Di videonya itu sebenarnya sudah saya buatkan di sini perihal membongkar perihal biaya administrasi penarikan tunai menggunakan kartu kredit itu besarannya sama sih untuk bunga per bulannya 2,25% itu flat per bulan. Kemudian ada cash advance fee atau biaya administrasi itu besarannya 4% dari cash advance atau minimalnya sebesar Rp60.000. Jadi kalau teman-teman itu melakukan tarik tunai menggunakan kartu kredit itu di tagihannya selain ada biaya penarikannya sebesar misalkan 1 juta itu ditambah biaya administrasi. Kemudian ada late charge fee atau biaya denda keterlambatan ya. Jika teman-teman itu melakukan pembayaran tagihan kartu kredit itu telat di atas tanggal jatuh tempo, itu di bulan berikutnya akan dikenakan late charge. Besarannya itu 3% dari total tagihan bulan sebelumnya atau maksimalnya sebesar Rp150.000. Jadi teman-teman itu tidak boleh telat bayar ya, kan ada tanggal cetak, ada tanggal jatuh tempo. Tanggal cetak itu tanggal tagihan itu tercetak di tanggal berapa dan tanggal jatuh tempo itu tanggal maksimal pembayaran kartu kredit. Kemudian selanjutnya ada over limit fee, itu biayanya sebesar Rp100.000. Kemudian ada biaya penggantian kartu sebesar Rp50.000. Kemudian ada copy billing ini. Bukan ini sih, jika teman-teman ada transaksi yang tidak pernah melakukan transaksi dan ingin melakukan sanggahan perihal transaksi tersebut, jika transaksinya itu dalam bentuk rupiah, itu dikenakan biaya sebesar Rp25.000. Kemudian jika transaksinya tersebut itu dolar atau luar negeri, itu dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Kemudian ada lagi itu biaya ini, bukan biaya sih, ini ada pembayaran minimum. Kalau pembayaran minimum itu hitungannya itu 10% atau minimalnya Rp50.000. Kemudian ada biaya kenaikan limit. Jadi jika teman-teman itu ingin menaikkan limit di kartu kreditnya itu bisa melakukan pengajuan atau permohonan kenaikan limit di call center. Itu jika kartunya teman-teman itu dan disetujui, itu kartunya Mastercard, itu dikenakan biaya sebesar Rp50.000. Kalau Visa itu Rp75.000. Kemudian ada lagi untuk batas penarikan tunai ya menggunakan kartu kredit itu 60% dari sisa limit. Jadi teman-teman itu bisa melakukan penarikan tunai menggunakan kartu kredit BRI itu besarannya 60% dari sisa limit. Jika limitnya teman-teman itu 5 juta, itu hitung aja 60% dari 5 juta gitu. Kemudian ada lagi itu biaya upgrade kartu. Itu biayanya Rp75.000. Kemudian ada ini lagi, biaya pengiriman daftar tagihan atau jika teman-teman itu tagihannya tidak dikirimkan ke email, dikirimkan soft copy-nya atau print-printannya itu ke kantor atau ke rumah, itu akan dikenakan biaya sebesar Rp15.000. Itu biaya tersebut nanti akan tertera itu di billing tagihan atau billing statement ya, yang dikirimkan ke email ataupun ke rumah ataupun ke kantor sesuai
data dari kartu kredit teman-teman. Kemudian ada satu lagi itu perihal refund dana atau refund saldo. Jadi begini, jika teman-teman itu membayarkan tagihan kartu kredit salah ke kartu yang lain, itu bisa di-refund atau dikembalikan, atau kelebihan tersebut bisa teman-teman itu transaksikan untuk belanja. Kemudian yang kedua, teman-teman itu bisa merefund dana atau saldonya itu ke rekening. Jadi jika rekeningnya itu BRI, itu dikenakan biaya sebesar Rp25.000. Jika rekeningnya bank lain, dikenakan biaya sebesar Rp50.000. Itu sudah termasuk ini ya, biaya clearing. Jadi nanti ada prosesnya. Jadi semua proses kartu kredit itu ditangani dan diatasi melalui call center. Jadi tidak datang ke bank ya. Kemudian ada biaya materai. Nah, biaya materai ini banyak nasabah itu yang mengeluhkan. Jadi biaya materai itu wajib. Sesuai ketentuan dari bank tersebut itu ada semua. Jadi jika biaya materai itu muncul apabila ada tagihan di kartu kreditnya. Kemudian begini, jika tagihan teman-teman itu minimalnya 250.000 sampai dengan 1 juta, itu dikenakan biaya materai sebesar 3.000. Dan jika tagihannya teman-teman itu di atas 1 juta, itu akan dikenakan biaya sebesar Rp6.000. Itu pasti ada di tagihan teman-teman selama teman-teman itu ada tagihan di kartu kredit. Kemudian yang terakhir itu ada biaya materai. Nah, biaya notifikasi, mohon maaf. Oke. Jadi untuk biaya notifikasi itu dikenakan itu besarnya itu Rp5.000. Itu sebulan ya. Jadi nanti di tagihan teman-teman jika ada biaya notifikasi sebesar Rp5.000, sebetulnya itu teman-teman bisa diajukan penghapusan. Berbeda dengan biaya materai. Kalau biaya materai itu tidak bisa diajukan penghapusan. Kalau biaya notifikasi itu bisa diajukan penghapusannya di call center. Namun konsekuensinya teman-teman itu tidak akan pernah mendapatkan notifikasi perihal transaksi di kartu kreditnya jika sudah dilakukan biaya notifikasi. Karena notifikasi itu penting, itu untuk mengontrol transaksi keluar masuk dari kartu kreditnya teman-teman. Jadi saya sarankan sih untuk notifikasi tetap dipasang dan jangan dihapus seperti itu. Jadi itu sih beberapa informasi mengenai kartu kredit ya. Isi di dalamnya biaya-biaya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu tidak boleh senang ya dan bangga dengan promo kemudian keuntungan. Jadi teman-teman itu wajib tahu biaya-biaya apa saja sih yang bisa membuat tagihan teman-teman itu membengkak ataupun tagihannya itu banyak di kartu kredit. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih, salam informatif.